Bagi kita yang bukan seorang drummer, memainkan beduk Inggris ini dengan kedua tangan pun sering terasa sulit untuk memainkannya, apalagi hanya dengan satu tangan. Tapi tidak dengan seorang drummer yang satu ini, yakni Rick Allen. Dia merupakan personel band legendaris asal Inggris Def Leppard, sebuah grup rock yang terkenal paling solid sedunia. Walau sebuah kejadian naas yang mengharuskannya memainkan drum hanya dengan satu tangannya. Namun, Allen tetap mempesona dengan permainan drumnya yang ciamik. Bahkan skillnya disebut-sebut sejajar dengan Tico Torresnya Bon Jovi. Bahkan dalam beberapa lagu Def Leppard, sengaja diciptakan untuk menonjolkan permainan drum Rick Allen. Lalu, bagaimana sekelumit kisah dan semangat luar biasa dari drummer berlengan tunggal ini? Yuk kita bahas. Drummer yang bernama lengkap John Cyril Allen dilahirkan di daerah Dronfield, Derbyshire pada tanggal 1 November 1963. Bakat dari Rick Allen sendiri sudah terlihat semenjak ia berumur 5 tahun. Di umur yang sekecil itu, dia sudah memupuk kecintaannya pada drum. Sampai pada umur 10 tahun, ia mendapatkan drum pertamanya. Dia mempunyai kemauan keras dan berjanji untuk kursus belajar instrumen drum yang baik dan benar. Selang 6 bulan kursus, Allen sudah membentuk band pertamanya yang dinamai Smoky Blue. Dia sudah mulai banyak membentuk band-band yang notabene project buat dirinya sendiri. Ketika Allen berumur 14 tahun, ibunya membaca sebuah iklan yang dibuat oleh band bernama Def Leppard yang sedang mencari drummer untuk menggantikan posisi drummer sebelumnya, Tony Canning. Leppard Loses Skins adalah judul iklan tersebut. Dan pada tanggal 1 November 1978, di ulang tahun ke-15-nya, Allen resmi bergabung. Def Leppard adalah band rock yang dibentuk pada tahun 1977 di Britania Raya, tepatnya di Sheffield, Inggris. Adapun anggota Def Leppard adalah Rick Savage pada bass, Joe Elliott pada vokal, Rick Allen pada drum, Phil Collins pada gitar, dan Vivian Campbell pada gitar. Pada tahun 1979, Rick Allen drop out dari sekolah, dan anggota band lainnya berhenti dari pekerjaan mereka sekitar waktu yang sama untuk berkonsentrasi pada karir di musik. Pada bulan September tahun itu, mereka menjadi band pembuka untuk Sammy Hagar di London Hammersmith Odeon, dan pada bulan Oktober dan November bermain sebagai band pendamping untuk AC/DC. Allen merayakan ulang tahun ke-16 dengan perform di Hammersmith Odeon. Pada tanggal 14 Maret 1980, band ini merilis album pertama mereka On Through the Night. Sejak album pertama mereka, Allen masih terus recording dan tour dengan band. Kecelakaan yang merubah hidupnya itu terjadi pada tanggal 31 Desember 1984. Ia mengendarai Corvette-nya untuk menghadiri suatu acara saudaranya di Sheffield. Saat perjalanan pulang, ia disalip sebuah mobil dari samping. Diduga Rick Allen yang berumur 21 tahun pada saat itu berusaha untuk menyalip mobil tersebut. Ketika itu, ia tidak sadar melewati sebuah belokan hingga ia kehilangan kontrol dan menabrak pembatas jalan hingga terpental keluar beberapa meter dari dalam mobil. Kecelakaan ini pun merenggut tangan kirinya. Namun, Allen masih yakin mampu bermain drum walaupun dengan satu tangan. Ia bekerja sama dengan perusahaan drum Simmons untuk mendesain satu electric drum kit yang disesuaikan dengan keadaannya. Dia mengganti tangan kirinya dengan kaki kiri yang biasanya digunakan untuk menahan hit head menjadi pedal untuk memukul snare drum. Jeff Rich, drummer band Status Quo, adalah orang di balik penyemangat dan penolong Rick Allen untuk membantunya merancang perangkat drum elektronik agar dapat memainkannya secara satu tangan. Yang setelah itu, rancangan drum ini dipercayakan kepada suatu pabrikan drum untuk diproduksi secara khusus. Singkatnya, di tahun 1986, Rick Allen berhasil kembali membuat debut perdananya pasca kecelakaan yang menimpanya itu bertempat di festival musik Monster of Rock di Castle Donington. Pada bulan Agustus 1987, Def Leppard merilis album keempatnya yang berjudul Hysteria. Album ini berhasil meraup penjualan sampai 15 juta kopi. Rick Allen juga masuk dalam daftar 100 Greatest Drummer All of Time versi sebuah website di Inggris. Tepatnya, ia ditempatkan pada peringkat ke-7. Dia memang benar-benar telah membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak mampu mengurungkan tekadnya untuk bermain drum. Jadi di sini ada 3 aspek yang membuat Rick Allen tetap dipertahankan sebagai drummer band Def Leppard. Yang pertama, solidaritas dari keempat anggota band Def Leppard bahwa tidak akan mencari pemain drum baru kecuali memang atas izin Rick Allen. Yang kedua,
Sudah adanya teknologi di saat itu berupa custom electronic drum kit dari Simmons Drum yang membuat Rick Allen dapat terus bermain drum walau hanya dengan satu tangan. Dan untuk poin ini juga termasuk inspirator bagi Rick Allen di saat itu, sang produser Robert John Mutley. Yang ketiga, semangat juang dari Rick Allen yang tidak menyerah dengan keadaan dan kondisinya, dan keyakinan bahwa dirinya masih tetap dapat bermain drum. Selain itu, Rick Allen bersama istrinya Lauren Mondru juga mendirikan sebuah yayasan yang dikenal dengan nama Yayasan Drum Raven. Yayasan ini didirikan sebagai ungkapan rasa syukurnya atas segala yang telah ia raih dengan kekurangan fisiknya. Yayasan Drum Raven adalah badan amal yang melayani, mendidik dan memberdayakan para veteran serta orang-orang dalam krisis. Yayasan yang berlokasi di Malibu, California ini membantu individu melalui program kesenian. Karena kesenian dapat dijadikan pacuan dalam hidup untuk menjadi manusia yang lebih kreatif walaupun dengan ketidaksempurnaan kita. Saat ini Rick Allen juga telah mendirikan sebuah perusahaan drum yang dikhususkan merancang drum untuk drummer bertangan satu. Hasil dari penjualan drum ini digunakan untuk membiayai Yayasan Drum Raven. Inilah bentuk rasa terima kasih Rick Allen kepada Tuhan dan para penggemarnya. Musik rock dan disabilitas, bila dilihat sepintas tampak sebagai sesuatu yang kontradiktif. Musik rock identik dengan gaya yang atraktif dan aksi yang liar. Namun, jika perspektif akan kecacatan diubah menjadi sebuah anugerah, maka tentu beda jadinya. Rick Allen terkenal karena memiliki kekurangan di anggota tubuhnya, amputasi di lengan kirinya dan terus bermain dengan band yang kemudian melanjutkan keberhasilan populer terbesar di seluruh dunia. Para penggemarnya sekarang memanggilnya Thunder God. Kelemahan dalam diri kita bukan berarti kiamat bagi kehidupan kita. Apa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik. Jangan pernah kita menjadi orang yang tidak ingin bersyukur. Rick Allen telah berhasil menunjukkan ketegaran dan semangatnya untuk memperbaiki hidupnya. Lalu, bagaimana dengan kalian bro? Sekian dan salam rock and roll.